Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada asdiqa. Baik, hadal yom, hadal video saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai sebuah website yang saya dapatkan, yakni namanya itu Genial ya. Akan tekan Genial. Ini kalau bahasa kita itu Genial ya. Oke, saya akan enter. Ismi Asdar ya. Oke, silakan tekan bagian atas. Ya, bagian atas. Nah, di sini kita akan disuruh login dan sign up. Kalau teman-teman belum punya akun, login. Sekarang kita akan masuk ke dalam login. Ya, saya sudah punya akun. Saya hanya login ya, buat akun lagi. Jadi ini hampir sama dengan Canva dengan PPT umumnya ya. Tetapi tentu ini ada perbedaan-perbedaan, lebih interaktif dibanding PPT umumnya yang kita kenal ya. Oke, jelasnya silahkan tonton ya. Oke, kita langsung saja untuk membuat sebuah PPT ya. Sebuah PPT pembelajaran bisa umum, dan tapi kita akan fokus mengenai oke. Di sini ini juga menjadi template teman-teman ya. Jadi template-nya itu kita bisa langsung gunakan. Jadi kalau kita pakai template-nya kan kita langsung ubah saja teksnya. Kita sesuaikan, kemudian kita kalau mau pakai template kita bisa lihat dulu. Dan kalau sudah lihat, silakan post kalau ingin memakai. Video ini saya kan ingin menjelaskan kepada teman-teman, jadi saya cukup pakai kanvas kosong ini. Oke, tunggu. Saya ingin menjelaskan dulu mengenai beberapa fitur yang disediakan oleh Genial ya, ketika kita memakainya dibanding dengan PPT umumnya. Kalau PPT umumnya kan itu hanya sekedar teks dan gambar ya. Kalau Genial ini silakan buat ini. Sini kertas kosong teman-teman, di sini ada teks-teksnya. Jadi teman-teman silakan saja seperti umumnya kita mengedit sebuah PPT ya. Begitu. Lanjut, sini juga Genially juga menyediakan beberapa gambar ya, resource ya. Jadi uniknya atau bedanya kalau Genially tidak paham dengan bahasa Indonesia ya. Contohnya kalau saya ingin mencari gambar kursi, maka Genially ini tidak tahu karena beliau ini cuma tahunya itu bahasa Inggris ya. Oke, kan kosong kan? Kalau saya misalnya tekan chair dalam kursi, kita dia menampilkan gambar kursi. Dan dia cuma hanya bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, bedanya dia itu interaktif elements, dia menyediakan interaktif elements. Jadi kita di dalam PPT, di dalam template kita ini kita bisa menyediakan sebuah link, bisa juga menyediakan go to page dalam artian lembaran di dalam lembaran. Jadi ketika kita menekan go to page sebuah lembaran yang disediakan, maka dia akan menampilkan sebuah lembaran. Dia juga menyediakan audio ya, jadi kita bisa menyediakan audio di dalam template. Buttons dalam artian ketika kita memakainya, maka ketika kita menekannya maka dia bisa pindah ke tempat yang disediakan oleh button. Misalnya button ini kita sudah atur ke page lembaran ketiga, maka dia otomatis akan ke lembaran ketiga, tidak ke lembaran kedua lagi. Itu juga interaktif questions ya, pertanyaan. Nah, jadi bedanya Genially ini dengan Genially ini dengan PPT umumnya. Kalau Genially ini di dalam template itu kita bisa sediakan pertanyaan teman.
pertanyaan sini ada 6 ya. Antaranya multiple choice, mana yang betul, mana yang salah. Kemudian sahih khata. Kemudian image, gambar yang di mana betul, di mana salah. Kemudian sort, dalam artian menyusun sebuah kalimat ya. Dalam artian ini di bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, itu akan kita susun. Kemudian fill in the blanks, dalam artian sebuah teks nanti di dalam teks tersebut ada beberapa kosakata yang dikosongkan. Jadi disitulah kita akan mencocokkan teks apa yang cocok. Sedangkan kalau sort, maksudnya jawaban yang pendek, ini hampir sama dengan isian, teman-teman. Oke, saya ambil contoh misalnya multiple choice ya. Cara mengedit itu dengan edit, kemudian di sini ya. Oke, kita hapus. Misalnya contohnya saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya apa digunakan untuk duduk. Saja contoh meja, kursi ya, ini jawabannya benar. Kemudian durian, parah ini kalau yang nggak jawab durian. Oke, kita tekan jawaban yang betul dan menyalah, tidak checklist jawaban yang salah. Jadilah sebuah pertanyaan ya untuk siswa nanti. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita tulis nama template-nya, misalnya uji coba ya. Tekan save, kemudian kembali ke panel, balik ke beranda. Baik, selanjutnya juga yang saya ingin jelaskan gimana sih caranya kita menampilkan kepada siswa kita, kepada tulab kita. Jadi cara-caranya itu ada dua teman-teman ya. Kalau PPT umumnya kan kita gunakan itu cuma satu ya, itu presentasi. Jadi ditampilkan ke layar dan siswa cukup menonton. Ini dua cara ya teman-teman. Contoh, ini yang saya maksud presentasi. Yang keduanya itu ini teman, presentasi live. Jadi siswa ini misalnya kalau siswa itu bawa HP ke sekolah, jadi dia bisa menggunakan HP-nya itu untuk belajar, gunakan PPT yang kita buat siapkan. Hanya tinggal siswa kita menekan di Google, menekan play Genially.com. Kemudian masukkan link, masukkan nomor linknya, nomornya 203 631. Tulis nama, tanya abang. Next. Sudah masuk. Itu. Jadi sudah ada siswa masuk satu. Dan di sini bisa ya beberapa siswa. Kita bisa keluarkan juga. Kita bisa start. Ya, karena ini coba start saja. Nah, jadi otomatis siswa akan masuk ke sini. Misalnya kalau saya pindahkan ke next ya, ke lembaran selanjutnya, maka HP siswa juga akan otomatis pindah ke lembaran selanjutnya. Jadi bedanya ya gitu ya. Kalau Genially ini guru yang atur lembaran-lembaran yang digunakan, beda dengan yang umumnya kita gunakan. Siswa kan bisa ke asal-asalan. Kalau ini kan guru yang atur. Ya, saya tekan lagi, maka otomatis siswa akan ke sini. Jadi siswa itu tidak boleh mundur, tidak boleh maju sendirinya. Akan tapi itu diatur oleh gurunya kita sendiri yang punya link. Misalnya ini tadi contoh pertanyaan. Maka siswa menjawab, misalnya saya jawab hadza sa'atun, jawab yang benar.
Dan di situ akan muncul ya. Muncul, oh ternyata ada satu siswa yang jawab benar. Gitu. Kita lanjut. Siswa akan otomatis lanjut ke slide selanjutnya. Saya menyesuaikan. Saya udah menggunakan tulis pakai bahasa Arab. Misalnya saya jawabnya asal-asalan. Asal-asalan. Oke, kita lihat lagi jawaban. Oke. Kan poinnya masih dapat. Oke, misalnya kalau sudah kita tinggal close ya, kalau pelajarannya selesai close, keluar, maka juga otomatis akan keluar ya. Dan juga Genili ini kalau kita telah selesai misalnya pelajaran, dia punya catatan ya. Jadi dia mencatat siswa-siswa siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Oke, coba kita lihat ya hasilnya. Ya. Kayaknya oke. Nah ini kan abang. Jadi ada absennya siapa yang masuk ke dalam PPT kita, dan kita bisa lihat jawabannya ini. Salah-salah dan banyak lagi. Kalaupun itu pertanyaan kita panjang ya, masih akan disediakan bagian-bagian sini ya. Gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Syukron ala istima'ikum. Mohon maaf atas kesalahan yang telah diberikan. Kalau teman-teman ingin lebih jelas ya, ingin lebih tahu, silahkan tekan linknya Genili, silahkan pelajari ya. Syukron. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wassalam.